Dunia gawat COVID-19, termasuk negara kita, Indonesia. Kita harus belajar dari negara lain. Sebelum terlambat, kita akan hancur. Kita contohkan saja negara Italia. Dari data per 22 Maret 2020, lebih 47.000 orang di Italia terinfeksi virus corona, dengan angka kematian sebesar 4.032 kasus. Bahkan Italia mencetak rekor tertinggi dengan 627 kasus kematian dalam satu hari atau 24 jam. Tidak mau kan Indonesia seperti ini? Mari tonton video ini sampai habis. Mari belajar dari Italia. Apa sebenarnya yang terjadi di Italia? Kenapa bisa sampai begitu? Kreatif konten ini berasal dari artikel warga Italia, dipersingkat dan dilengkapi dengan data agar lebih mudah dipahami. Tahap 1. Kasus pertama diumumkan. Itu cuman flu biasa. Apa pentingnya pakai masker? Orang-orang ini kan cuman lebay. Saya kan sehat, gak bakal ketularan. Gak usah panik lah. Tahap 2. Jumlah positif COVID-19 mulai naik signifikan. Cuma beberapa yang kena. Yang meninggal pun orang-orang tua saja, yang memang tidak punya penyakit. Hidup seperti biasa aja lah. Pacaran, nongkrong bareng teman, jalan-jalan nyaman, lanjut dong. Tahap 3. Jumlah kasus meningkat dengan cepat, berlipat ganda dalam satu hari. Tingkat kematian pun bertambah. 7 Maret 2020, lebih dari 5.067 kasus positif COVID-19. Zona merah diberlakukan di Italia. Wilayah yang dikarantina hampir 25% dari luas wilayah Italia. Sekolah dan universitas ditutup, tapi tempat kerja, bar, dan restoran masih dibuka. Sementara 75% wilayah yang lain masih menganggap enteng COVID-19 ini. Anjuran mencuci tangan ada di mana-mana, tapi itu hanya sekedar anjuran, tak banyak yang mau melakukannya. Tahap 4. Jumlah kasus meningkat dengan pesat, sekolah dan universitas ditutup selama sebulan. Darurat nasional pun dilakukan. Rumah sakit menambah kapasitas. Seluruh kamar dibersihkan untuk memberikan ruang bagi pasien COVID-19. Tapi tak ada cukup dokter dan perawat. Ada terlalu banyak kasus pneumonia, terlalu banyak pasien yang perlu ICU. Tapi ruangannya sudah habis, ventilator habis. Pada titik ini, seperti kondisi dalam perang, dokter harus memilih siapa yang harus diobati berdasarkan peluang untuk bertahan hidup lebih lama. Itu berarti pasien lanjut usia dan punya penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, dan stroke tidak masuk dalam prioritas yang harus diselamatkan. Karena tidak ada lagi ruang, tidak banyak cukup dokter, sistem layanan kesehatan seketika itu runtuh. Tahap 5. 9 Maret 2020 mencapai lebih dari 9.000 kasus. Seluruh kota Italia lockdown. Orang-orang hanya bisa berpergian untuk keperluan darurat saja, itu pun dalam pengawasan yang ketat. Tapi semua bisnis masih dibuka, karena jika tidak, ekonomi akan runtuh. Itu kebijakan pemerintah. Mulai ada ketakutan. Orang-orang mulai memakai masker dan sarung tangan. Tapi tetap saja ada anak-anak yang merasa jagoan, masih ingin uji nyali, pergi ke restoran rame-rame, hangout bareng teman, minum-minum, dan lain sebagainya. Tahap 6. 2 hari kemudian pemerintah berubah pikiran. Semua bisnis harus ditutup. Bar, restoran, dan pusat perbelanjaan, semua jenis toko kecuali supermarket dan apotek. Penyebabnya karena dalam sehari yang positif bertambah lebih dari 2.000 kasus. Penduduk yang mau keluar harus mendapatkan surat izin. Surat izin ini didapat dari pos pemeriksaan polisi yang disebar di berbagai lingkungan. Yang melanggar bisa dikenakan denda 3 juta. Bagi pasien positif yang tidak mau mengkarantina diri, bakal dituntut dengan pasal pembunuhan, hukuman 1-2 tahun di penjara.
22 Maret 2020, jumlah korban meninggal di Italia terus meningkat melampaui Cina. Sebagai gambaran, luas Italia itu kurang lebih 2 kali Pulau Jawa, penduduknya lebih dari 60 juta jiwa. Lalu, apa yang harus kita pelajari dari Italia? Yuk, mulai dari diri sendiri, mulai dari di rumah aja. Jaga kebersihan, lalu isolasi diri dan keluarga. Tidak keluar rumah kecuali sangat penting. Ini saatnya memulai solidaritas. Yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Ini adalah bentuk usaha dan doa kita semua. Semoga badai corona ini segera berlalu. Mari peduli sesama dengan membagikan informasi ini ke mama, bapak, adik, kakak, keluarga, dan seluruh masyarakat Indonesia, agar kita semua saling menjaga. Di rumah aja, mari jaga orang-orang yang kita sayangi.